Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Tak perlu panjang lebar, saya di sini akan menyampaikan materi saya mengenai adab-adab sebelum makan. Makan dan minum dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Dan sebagai muslim yang taat hendaknya untuk selalu mengikuti berbagai perintah dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan umat Islam, dan Al-Quran tidak akan menyesatkan atau menjerumuskan umat Islam itu sendiri menuju kehancuran. Langsung saja, yang pertama ialah mengkonsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang paling utama dan paling penting tentunya dalam hal memilih makanan. Makan dan minuman harus dengan yang halal. Karena Allah sangat melarang umat muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, karena akan sangat banyak sekali kerugian yang akan didapatkan. Adapun ayatnya, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakas fa innahum ghairu ma'lumin. Yang memiliki makna yaitu, hai Rasul, makanlah dan minumlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua ialah mencuci kedua tangan. Hal yang sangat sederhana, namun untuk hal yang sederhana tapi jarang yang dilakukan oleh kita, makan dan minum sebelum cuci tangan. Rasulullah SAW, jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangan, dan setelah itu beliau makan atau minum. Jadi, sebelum makan dan minum, kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, karena kita tidak tahu kalau seandainya kita memegang sesuatu yang mungkin berdebu, lalu kita tidak mencuci makanan, otomatis kita akan memegang makanan tersebut. Kita tidak tahu makanan itu bersih, kita tidak akan tahu tangan kita tuh bersih atau kotor. Dan yang ketiga adalah doa sebelum makan. Setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya adalah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita makan, hendaknya membaca bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Dan yang keempat adalah gunakan tangan kanan. Setelah berdoa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan dan menggunakan tangan kanan. Memang Islam sangat mengutamakan segala hal dari kanan dan sangat melarang menggunakan tangan kiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita dianjurkan untuk makan dan minum
dengan menggunakan tangan kanan. Karena tangan kiri adalah perbuatan setan. Dan yang kelima adalah tidak mubadzir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian, bahkan dalam hal makan dan minum. Jangan mencela makanan. Yang keenam adalah jangan mencela makanan. Seperti yang sempat disinggung pada awal. Dan yang keenam adalah ketika ada di sebuah tempat dan dihidangkan sebuah makanan oleh seorang, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan tersebut kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Dan apabila tidak dapat mengkonsumsinya, maka cukup tinggalkan saja dan beri alasan yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Jadi, jika kita tidak menyukai makanan tersebut, hendaknya kita jangan mencela makanan tersebut. Dan yang ketujuh adalah segera makan hidangan yang disiapkan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pengikutnya untuk segera makan hidangan yang telah tersedia di depan mata. Bahkan saat sudah terdengar azan, lebih baik mendahulukan makan, dan apabila telah selesai makan baru melakukan sholat. Hal ini ternyata merupakan alasan yang sangat masuk akal. Karena apabila sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan dan perut sudah terlapar, maka akan membuat salat menjadi tidak tenang karena memikirkan makanan tersebut. Jadi ketika azan telah dikumandangkan dan ketika itu makanan telah dihidangkan, maka kita mendahulukan makanan tersebut. Karena supaya ketika kita sholat, kita tidak memikirkan makanan tersebut. Dan yang kedelapan adalah akhiri dengan berdoa. Setelah diawali dengan berdoa, maka ditutup juga dengan doa. Tentu sebagai ucapan syukur terhadap makanan yang telah disantap, dan doa setelah makan tersebut berbunyi Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta dijadikan kami sebagai orang-orang Islam. Cukup sekian materi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.